Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Latifah Aiza. Saya dari Pradipa 3 Teknik Informatika kelas 1C. Jurusan saya Teknologi Informasi dari Politeknik Negeri Samarinda. Jadi pertama-tama saya di sini akan menjelaskan tentang mini project saya. Saya di sini membuat absensi kelas siswa. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mini project yang saya punya beserta kode-kodenya dan fungsinya. Nah, di sini saya membuat mini project tentang absensi sederhana siswa. Nah, di sini tuh ada import taker Azteca yang berfungsi untuk membuat tampilan dari aplikasinya tuh kayak seperti tombolnya, terus kayak jendelanya, terus kayak from input di Python-nya. Nah, selanjutnya itu ada from taker import message box. Nah, ini tuh maksudnya itu untuk import modul message box-nya untuk menampilkan notifikasi atau peringatan kepada penggunanya seperti kayak eh, pesan suksesnya, terus kayak data masuk, konfirmasi data masuknya, terus kayak terjadinya error masukkan datanya. Terus tuh selanjutnya tuh ada TTK-nya. TTK-nya ini tuh adalah salah satu komponen dari GUI-nya untuk lebih modern, kayak seperti combo box dan kayak Triview. Nah, selanjutnya tuh ada from datetime import datetime. Nah, kode ini tuh untuk mengimport datetime untuk mengambil tanggal dan waktu saat ini. Ini tuh biasanya tuh digunakan untuk mencatat waktu absensinya. Nah, selanjutnya itu ada import CSV. Import CSV ini tuh adalah fungsinya untuk mengimport modul CSV-nya untuk membaca dan menulis data dalam format yang digunakan untuk menyimpan data di absensi siswa nanti. Selanjutnya itu ada import OS. Import OS sendiri ini untuk berinteraksi kepada kayak sistem operasinya, seperti kayak memeriksa keberadaan file dan membuat file baru. Nah, dari kombinasi 5 ini tuh dia tuh bisa membuat GUI, menampilkan pesan, mencatat waktu, dan menyimpan data ke CSV-nya. Dan satu lagi itu untuk mengolah file di sistem operasinya. Nah, selanjutnya itu tuh ada konfigurasi aplikasi. Nah, di sini tuh ada daftar siswa. Ini tuh dia tuh mendefinisikan nama siswa yang akan digunakan nanti di aplikasi untuk diabsensikan. Nah, itu tuh kayak nanti tuh akan muncul di combo box-nya sehingga penggunanya itu bisa memilih siswa mana yang akan dicatat absensinya. Nah, selanjutnya itu ada status kehadiran. Ini tuh status dari kehadiran siswa yang akan diabsensikan untuk dicatat absennya. Nah, selanjutnya itu ada file name. File name ini tuh gunanya tuh menentukan nama file CSV-nya, tempat data absensi siswa yang akan digunakan atau disimpan. Nah, file ini tuh berisi semua data absensi yang telah dicatat sehingga bisa dibaca ulang, terus ditampilkan dan dicari kembali oleh aplikasinya. Nah, secara keseluruhan ini tuh bagian ini untuk mengatur dasar aplikasi absensi siswa, yaitu daftar siswa, status kehadirannya, dan nama file penyimpanan datanya. Nah, selanjutnya itu ada fungsi utilitasnya. Nah, fungsi ini tuh ada def, uh, inisialisasi file CSV-nya. Ini tuh fungsinya itu saya berikan. Ini tuh fungsinya itu untuk memastikan bahwa file CSV-nya dengan nama yang ditentukan yang variabel file name-nya ini tuh sudah ada dan berisi header, tanggal, waktu, nama siswa, status kehadirannya. Jika belum ada itu tuh atau kosong gitu, maka fungsi ini tuh membuat file baru dan menulis header tersebut. eh, Jika terjadi kesalahan pun saat membuat file akan muncul pesan errornya. Nah, selanjutnya itu tuh ada namanya baca semua data.
Nah, di sini tuh fungsinya itu untuk membaca semua data dari CSV-nya, kecuali holdernya, dan mengembalikannya dalam bentuk list data. Data ini tuh nantinya tuh digunakan untuk menampilkan riwayat absensi di aplikasi jika terjadi kesalahan saat membaca filenya, itu tuh akan muncul pesan errornya. Secara umum, ini semua ini itu tuh fungsinya itu tuh memastikan file absensinya itu tersedia dan siap digunakan, serta memudahkan proses membaca data absensinya nanti untuk ditampilkan di aplikasi. Selanjutnya itu ada fungsi absensi. Fungsi absensinya sendiri ini berfungsi untuk mencatat data absensi siswa dari input GUI-nya dan menyimpan ke file CSV-nya. Nah, langkah-langkahnya itu ada di combo siswa ini dan combo statusnya ini. Combo siswanya ini tuh nama siswa, dan combo statusnya ini status kehadirannya. Ini tuh dia mengambil data dari combo box siswanya itu, dan combo box status, combo status. Nah, selanjutnya tuh untuk memeriksa apakah inputnya sudah lengkap. Jika belum tuh nanti tuh peringatannya kepada penggunanya tuh agar melengkapi pilihannya. Nah, selanjutnya tuh jika input sudah lengkap, fungsinya tuh mengambil waktu dan tanggal saat menyusun data dalam format kayak tanggal waktu, terus tanggal waktu sekarang, waktu formatnya. Nah, dan jangan lupanya itu ada kayak tadi tuh kayak status kehadirannya. Nah, selanjutnya itu data yang baru itu tuh akan ditambahkan ke file CSV-nya dengan mode append. Mode append-nya itu, ntar saya ambilkan. Mode append-nya itu sehingga tidak dapat menghapus data sebelumnya. Nah, selanjutnya itu tuh setelah berhasil menyimpannya itu tuh akan muncul pesan sukses. Nah, yang saya bilang tadi fungsi yang dari apa tuh tadi, from taker import message, eh yaitu pokoknya dia akan menyimpan datanya dan muncul pesan suksesnya. Terus itu uh, jika terjadi kesalahan pun saat menyimpan akan muncul pesan errornya, kayak kita salah masukkan daftarnya kah, apakah. Nah, fungsi ini tuh merupakan inti dari proses pencatatan absensi dalam aplikasi yang memastikan data dicatat dengan benar dan ditampilkan di aplikasinya nanti. Itu yang sudah saya pelajari. Selanjutnya tuh ada fungsi pencarian riwayat dan riwayat. Nah, fungsi pencarian riwayat, tampilan riwayat yang ini tuh itu tuh berfungsi untuk menampilkan data absensi komponen review pada aplikasi tracker. eh, yang pertama itu tuh fungsinya itu menghapus semua data yang sudah ada di dalam review agar tidak terjadi duplikasi. Yang kedua itu membaca semua data dalam dalam absensi dari file CSV-nya menggunakan fungsi baca semua data. Nah, terus itu jika belum ada data akan ditampilkan pesan belum mana tadi? Belum ada data absensi yang tercatat. Nah, terus selanjutnya yang ketiga itu ada fungsi eh, jika ada fungsi yang menentukan apakah yang menampilkan 10 data terakhir, mode mode atau menampilkan data hasil pencarian mode share. Nah, selanjutnya tuh yang kelima, setiap baris data yang dipilih akan dimasukkan ke review satu persatu sehingga data absensi ditampilkan dalam bentuk tabel yang rapi dan mudah dibaca. Nah, fungsi ini tuh sangat penting untuk menampilkan riwayat absensi siswa baik mode Delft
maupun hasil pencarian agar pengguna bisa melihat dengan jelas. Nah, selanjutnya itu ada eh, cari absensi. Nah, di sini tuh berfungsi untuk memfilter data absensi berdasarkan tanggal yang dimasukkan oleh pengguna. Yang pertama itu tuh untuk berfungsi mengambil tanggal dari input R3 tanggal. Nah, dan memeriksa apakah input kosong. Jika kosong akan muncul peringatan agar pengguna memasukkan tanggalnya. Nah, jika input tidak kosong, fungsi akan memeriksa format tanggal menggunakan datetime strip time. Nah, selanjutnya itu tuh jika formatnya tidak sesuai akan muncul pesan errornya. Yang ketiga, fungsi membaca semua data absensi dari file CSV-nya ini. Nah, di sini tuh jika belum ada datanya itu tuh akan muncul pesan bahwa belum ada data untuk dicari. Belum ada data absensi untuk dicari. Nah, selanjutnya itu ada fungsi memfilter data absensi yang sesuai dengan tanggal yang dimasukkan lalu menampilkannya hasilnya di review melalui fungsi tampilan riwayat. Tampilan riwayat. Nah, dengan mode search ya. Nah, selanjutnya itu fungsi dari fungsi ini semua itu tuh memungkinkan pengguna untuk mencari data absensi pada tanggal tertentu yang menampilkan hasil secara spesifik di aplikasinya. Jadi kalau kita mencari kayak misalnya tanggal 29 Agustus 2025 gitu, kita tinggal tulis tanggalnya, nanti akan muncul absensi siswanya. Selanjutnya itu ada uh, inisialisasi GUI. Nah, yang ini dulu kita jelaskan yang ini. Ini tuh berfungsi untuk membuat jendela utama aplikasi GUI-nya menggunakan trigger. Ini tuh adalah langkah awal untuk menampilkan aplikasi dengan tampilan grafis. Nah, selanjutnya itu ada aplikasi titel ya. Ini tuh untuk memberikan judul pada jendela aplikasi anunya yang digunakan untuk ditampilkan di bar jendela judulnya. Itu nanti pada saat di aplikasi ada tulisan aplikasi sederhana absensi siswa. Nah, selanjutnya itu ada aplikasi app geometri. Ini tuh kayak mengatur ukuran jendela aplikasi yang menjadi 700 piksel lebarnya dan 60 piksel tingginya. Nah, kode ini tuh dari tiga kode ini tuh merupakan dasar untuk membuat tampilan utama aplikasi GUI triggernya yang nantinya itu akan diisi dengan berbagai komponen seperti form, tombol, dan tabel. Nah, selanjutnya itu ada frame input absensi. Nah, pada kode ini tuh frame input absensi itu tuh eh, yang terdiri dari form untuk memilih nama siswa, status kehadiran, tombol untuk mencatat absensi. Nah, yang pertama itu tuh ada frame absensi tag. Yang ini itu tuh untuk membuat frame-nya tuh bertanda absensi siswa kelas 12H. Nah, itu tuh berfungsi untuk sebagai wadah untuk mengelompokkan widget terkait input absensinya. Nah, terus selanjutnya itu ada uh, TK labelnya. Yang ini itu tuh untuk menampilkan teks nama siswanya dan status kehadiran sebagai label untuk memadukan penggunanya. Nah, selanjutnya itu ada TTK uh, com mana ya? Combo TTK Combo Box. Ini tuh untuk menyediakan drop down untuk memilih nama siswa dan status kehadiran dari daftar yang digunakan. Nah, di drop down ini tuh hanya bisa dipilih, tidak bisa diedit. Jadi kayak nggak bisa diedit gitu. Nah, button catatnya itu
Nih, Boston catatnya ini tuh membuat tombol catatan absensinya tuh yang ketika diklik akan memanggil fungsi catatan absen untuk menyimpan data absen tuh ke dalam file CSV tadi. Nah, semua widget di tempat ini tuh menggunakan grep yang memungkinkan penetapan rapi dan bentuknya bentuk tabelnya tuh di dalam frame gitu. Nah, selanjutnya itu ada ini frame pencarian. Nah, yang ini tuh ada namanya from frames frame search. Nah, terus tuh ada tag labelnya yang tadi juga. Itu tuh untuk membuat frame bertanda kayak cari data berdasarkan tanggalnya untuk mengelompokkan komponen pencarian. Nah, ini tuh untuk tabel frame pencariannya nanti. Nah, itu tuh untuk TK labelnya ini tuh untuk menampilkan teks tanggal kayak tanggal, tahun, sama bulannya sebagai petunjuk penggunanya. Nah, selanjutnya itu tuh ada apa namanya arti tanggal yang ini itu tuh untuk menyediakan kotak input untuk memasukkan tanggal pencarian dengan tanggal hari ini sebagai nilai awal. Nah, button carinya ini itu adalah tombol untuk cari data dan memanggil fungsi cari absensi saat diklik nanti. Nah, terus tuh button reset ini tuh untuk tombol tampilan semua yang memanggil fungsi. Nah, selanjutnya ada tabel tampilan riwayatnya itu model DOF itu tuh menampilkan semua data absensinya. Selanjutnya itu ada yang ini tabel riwayat absensi tree view. Nah, di sini tuh ada label riwayat yang nanti akan menampilkan teks riwayat absensi ini tuh sebagai judul tabelnya. Nah, selanjutnya ada tree, tree riwayat TTK. Nah, ini tuh untuk membuat tabel trivia untuk menampilkan data absensi dalam kolom tanggal, waktu, nama siswa, dan status kehadirannya. Nah, selanjutnya ada riwayat untuk menentukan judul tiap kolom pada tabelnya nanti. Terus scroll bar riwayat itu tuh untuk menampilkan scroll bar vertikal agar tabel bisa digulir jika datanya banyak. Nah, secara keseluruhan tadi pada 1, 2, 3 itu tuh bagian ini tuh memungkinkan penggunanya untuk mencari data absensi berdasarkan tanggal dan waktu dan melihat riwayat absensi dalam bentuk tabel yang mudah dibaca nantinya. Nah, selanjutnya itu keempat, inisialisasi yang inisialisasi file CSV-nya ini tuh untuk menyimpan data absensi yang sudah ada dan berisi headernya. Nah, jika belum ada nanti tuh pasti yang tadi saya sudah jelaskan pasti akan membuat file baru dan file akan dibuat saat aplikasi pertama kali dijalankan. Nah, selanjutnya itu adalah tampilan riwayat mode Delph. Nah, ini tuh menampilkan data aplikasi terakhir 10 data terbaru yang setelah dimasukkan itu tuh eh, ditampilkan di tabel preview yang saat aplikasi pertama kali dibuka. Nih, terus yang ini selanjutnya itu ini tuh berfungsi untuk menjalankan aplikasi GUI-nya secara terus-menerus. Event loop itu tuh untuk fungsi ini tuh membuat jendela tetap terbuka, menunggu dan menangani setiap interaksi penggunanya seperti kayak klik tombolnya, inputnya, pencariannya hingga jendela ditutup. Nah, secara keseluruhan ini tuh bagian itu menganalisasi aplikasi, menampilkan data awal dan menjalankan aplikasi agar tetap aktif dan menunggu input pengguna baru. Nah, pada saat kita run, nah di sini tuh ada, nah seperti ini tampilan dari eh, aplikasinya nanti. Nah, di sini ada absensi siswa tadi yang saya bilang akan menjadi judulnya.
Nah, di sini adalah judul dari aplikasinya, aplikasi sederhana absensi siswa. Nah, di sini tuh kalau kita mau menambah, di sini ada tabel untuk menambah nama. Misalnya nama saya Tiffan Aniza, saya akan misalnya status kehadirannya hadir. Maka pada saat saya pencet tombol catat absensi, akan keluar konfirmasi dari aplikasinya, yaitu absensi siswa berhasil dicatat. Nah, siswa namanya tuh Latifan Aziza, statusnya hadir pada tanggal 2025, tanggal 11 bulan 11, tanggal 30. Klik OK, baru ini tuh udah saya coba-coba tadi. Nah, ini juga ada. Terus tuh selanjutnya di sini tuh ada cari data berdasarkan tanggalnya. Jadi kalau kita mau cari apa namanya, data absensinya tuh, kita di sini misalnya sudah terisikan 2025 bulan 11 tanggal 30. Nah, kita cari datanya. Nah, muncul deh di sini ada tanggal yang dicari, dan di sini waktunya, waktu absensi dari siswanya, ini nama siswanya dan status kehadirannya. Nah, selanjutnya itu kalau kita menampilkan data semuanya, tinggal pencet tampilkan semua datanya. Nah, di sini ada riwayat absensinya. Jadi di sini akan muncul riwayat absensi siswa yang sudah dimasukkan ke data. Nah, sekian mungkin dari penjelasan saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.